Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Hilarius Weru, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kaibar, Distrik Kaibar, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan piloting tahap 2 guru tertentu tahun 2024 di Universitas Slamet Riyadi dengan NIM D24571188 dan nomor UKG 2019 007 23688. Pada hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling individual kepada konseli dengan metode kontrak perilaku atau behavioral kontrak pada seorang siswa atau konseli yang sering terlambat datang ke sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, mari silakan masuk. Oke, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, sebelumnya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya? Oke. Dari tadi pagi mata pelajaran apa ya? Di kelas? Matematika. Oh, matematika. Bagaimana yang pelajarannya? Lancar. Berarti semangat untuk ikut belajar matematika. Ya. Terus bagaimana dengan guru-gurunya? Baik juga. Baik. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan mulai dengan konseling individual. Sebelumnya ini Fauzan sudah tahu tentang konseling individual? Belum tahu ya? Ya. Konseling individual adalah upaya pemberian bantuan kepada seorang peserta didik atau konseli. Konseli itu berarti siswa yang dalam keadaan masalah. Konseli. Ya. Untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut atau siswa. Ya. Di mana tujuan konseling individu adalah untuk pengentasan masalah, untuk mengatasi masalah siswa yang sedang terjadi. Ya. Berarti Fauzan belum tahu ya, datang ke sini tujuannya untuk apa? Belajar. Tidak maksudnya di ruangan konseling. Artinya belum tahu tuh? Ya, belum. Jadi menurut laporan dari wali kelas bahwa Fauzan sering terlambat datang ke sekolah. Terus ada laporan dari guru-guru piket juga, Fauzan sering terlambat datang ke sekolah. Ya. Jadi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada beberapa asas dalam kegiatan konseling itu. Sebelum Fauzan mengungkapkan semua permasalahan yang ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, asas dalam konseling, asas keterbukaan, terus asas kesukarelaan, terus asas kerahasiaan. Asas keterbukaan di sini berarti Fauzan bisa ungkapkan semua masalah yang ada, ya, dengan sukarela. Terus punya asas kerahasiaan. Jadi semua masalah yang Fauzan sampaikan itu dirahasiakan oleh Pak Guru. Pak Guru tidak bisa ceritakan ke guru-guru lain atau ke teman-teman lain. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Oke. Guru berharap dapat menyampaikan masalah dengan sukarela. Ya, konseling kita dilaksanakan selama 45 menit. Apakah Fauzan sudah siap? Siap. Ya.
Baik, sebelum memulai ada lembar persetujuan, boleh diisi. Ya. Ini seorang sekolah Kampung Amasu. Kadang-kadang oke. Sekarang Fauzan baca. Surat pernyataan persetujuan. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap saya Muhammad Fauzan, jenis kelamin saya laki-laki, alamat sekolah saya Kampung Amasu, alamat tempat tinggal saya Kampung Amasu. Menyatakan setuju dan bersedia untuk menjadi subjek wawancarai guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan piloting tahap 2 guru tertentu tahun 2024 jurusan bimbingan dan Universitas Islamet Riyadi, yaitu nama Hilalus Weru NIM 2 D24 571188. Dalam proses wawancara ini saya menyadari, memahami dan menerima bahwa saya bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengalaman hidup saya. Informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan sebagai pembuat laporan tugas. Saya menyetujui adanya perekam selama proses wawancara berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Dalam menandatangani lembar ini, saya tidak mendapat paksaan dari pihak manapun, sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses wawancara dari awal hingga selesai, serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Amal 25 September yang membuat pernyataan Muhammad Fauzan. Baik, terima kasih Fauzan sudah membuat surat pernyataan persetujuan. Seperti tadi yang telah Pak Guru sampaikan bahwa Fauzan datang di sini karena ada laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran serta guru piket ya, tentang terlambat datang ke sekolah. Jadi Pak Guru akan tanya kira-kira alasannya apa sehingga Fauzan sering terlambat datang ke sekolah. Mungkin bisa disampaikan? Ya, alasan yang pertama bangun kesiangan. Terus apa lagi? Tidur larut malam. Apa lagi? Main game sampai tengah malam. Main game sampai tengah malam ya. Terus apa lagi? Sering kesiangan. Atau ikut pengaruh teman begadang? Ya. Begadang biasanya sampai jam berapa? Jam 3 sampai Jam 3. Terus kalau main HP biasanya sampai jam berapa? mungkin jam 4 sampai setengah 5. Ya, biasanya main apa itu? Permainan apa? Free Fire. Terus kalau bangun kesiangan
Kira-kira malam tidur jam berapa itu? Biasanya jam 1, kemudian jam 2. Jam 2. Kalau tidur jam 2 berarti itu sudah tidak baik untuk kesehatan kita. Pausan sudah tahu ke belum itu? Kalau tidur sampai larut malam baru tidur, belum tahu? Ya. Tidur yang baik itu 8 jam. Ya, mulai dari jam 8 atau paling lama jam 9 sampai jam setengah 6. Kalau anak sekolah setengah 6 sudah bangun. Ya. Terus tadi main game. Iya. Ya. Kalau bisa main game itu diperkurang, bisa diperhatikan sedikit. Misalnya pulang sekolah bisa tidur istirahat, bangun baru bisa main game. Terus perhatikan dengan tugas-tugas dari sekolah supaya malam bisa istirahat tidur. Bisa tuh? Bisa. Ya. Terus lambat bangun sekolah. Di rumah ada HP tuh? Ada. Iya. Kalau bisa dibuatkan alarm. Sekarang selama ini belum buat alarm. Oh iya. Kalau bisa buat alarm jam-jam 6. Karena kita sekolah jam berapa? 7.15. Ya 7.15 sudah apel itu. 7.30 mulai jam pelajaran. Ya, kalau bisa jam 6 buat alarm. Bisa. Ya, terus alarm itu supaya bisa bangun cepat harus taruh di jauh dari tempat tidur supaya kita dengar bunyi bisa bangun untuk kasih padam. Kalau taruh HP dekat tempat tidur otomatis tinis alarm kasih padam terus tidur lanjut. Pernah begitu atau belum? Ya, ya. Itulah langkah ya. Harus tidur tepat waktu. Terus selamat bangun juga. Ya. Terus pagi, misalnya pagi kalau bangun aktivitas apa saja di rumah sebelum ke sekolah? Duduk main game. Tidak masak-masak, Tidak. sapu-sapu, tidak juga. Pagi-pagi itu kalau sudah bangun sebaiknya bangun masak-masak karena kalau ke sekolah tidak makan otomatis sampai di sekolah lapar, dan kalau sudah lapar otomatis akan tidak fokus untuk mengikuti pelajaran. Ya. Kalau tidak fokus ikut pelajaran otomatis nilai jadi menurun, prestasi jadi menurun. Ya. Jadi sekarang Pak Guru tawarkan untuk Fauzan bikin surat pernyataan kontrak perilaku. Ya, dari masalah yang tadi yang sudah Fauzan sampaikan bahwa ada tidur larut malam, terus main game, main HP, sehingga menyebabkan terlambat datang ke sekolah. Benar? Iya. Ya. Jadi Fauzan mau perilaku ini bisa dirubah? Bisa. Bisa. Oke, berarti sekarang Fauzan bisa buat surat pernyataan kontrak perilakunya.
Setelah isi bisa dibaca. Surat pernyataan kontrak perilaku. Nama lengkap saya Muhammad Fauzan, jenis kelamin saya laki-laki, kelas saya 8A, hari tanggal Rabu 25 September 2024. Saya berjanji bahwa saya akan datang ke sekolah tepat waktu dan saya bisa membuktikan kepada guru-guru dan teman-teman di sekolah bahwa saya akan bisa lebih baik datang ke sekolah tepat waktu dan akan meningkatkan prestasi belajar saya. Amasu 25 September 2024, Muhammad Fauzan. Oke. Terima kasih sudah membuat pernyataan kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku ini tidak hanya sekedar tulisan, tapi untuk dijalankan. Tidak sekedar untuk janji, tapi harus dijalankan di kelas dengan di rumah. Artinya Fauzan bisa laksanakan tadi yang sudah dijanjikan itu. Bisa toh? Bisa. Ya. Artinya Fauzan sudah mau berubah untuk menjadi anak yang lebih baik dan lebih berprestasi di kelas. Artinya semua demi kebaikan Fauzan. Ya. Jadi baik sudah membuat surat pernyataan kontrak perilaku. Sebelumnya Pak Guru ingin tanyakan bagaimana perasaan Fauzan setelah mengikuti kegiatan konseling individual ini tentang masalah tadi sering terlambat datang di sekolah dan solusi yang sudah Pak Guru tawarkan tadi tentang kurangi main HP, terus kurangi begadang, terus bisa atur waktu di rumah untuk bisa bangun pagi. Jadi perasaannya bagaimana setelah mengikuti ini? Senang. Kira-kira apa yang senang membuat Fauzan senang? Karena saya bisa berubah dari yang terlambat bangun jadi bisa bangun. Oke. Semoga ini untuk seterusnya ya. Nanti Pak Guru akan pantau di setiap hari. Semoga ada perubahan ke depannya. Ya. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan konseling kita hari ini, Fauzan mengisi lembar evaluasi. Ada nama, kelas, dan pertanyaan. 4 pertanyaan. Apa dampak buruk yang terjadi karena sering terlambat datang ke sekolah? Dampak buruknya. Bisa saja prestasi menurun, terus jawaban di atas. Jadi nomor 2. Prestasi menurun bisa tahan kelas juga bisa. Terus nomor 2. Bagaimana perasaan setelah mengikuti layanan konseling individu? Manfaat apa yang kamu peroleh setelah mengikuti layanan konseling individu?
rencana apa yang akan kamu lakukan setelah mengikuti layanan konseling untuk mengatasi sering terlambat datang ke sekolah? Rencana membagi waktu agar bisa datang sekolah tepat waktu. Bisa dulu. Oke, sudah. Ya. Baik, terima kasih sudah mengisi lembar hasil evaluasinya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kegiatan konseling individual hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali tentang tadi solusi yang ditawarkan tadi. Misalnya, pertama apa tadi solusinya? Kalau begadang berarti harus tidur tepat waktu, terus kurangi main game. Ya, main game juga pengaruh. Tidak pengaruh hanya pada kita, tapi pengaruh dengan menyangkut uang, karena game juga ada game online ya, itu juga keluar pulsa, dan pulsa juga dari uang ya. Kalau kita semakin main game ya, otomatis akan berpengaruh kepada perekonomian orang tua. Iya tuh. Kalau saya orang tua apa tidak? Ya. Kalau saya orang tua berarti harus kurangi main game ya, begitu. Baik, konseling individual hari ini sampai di sini saja. Pak Guru berharap Fauzan bisa merubah kelakuannya yang sering terlambat tadi, dan faktor penyebabnya itu harus dirubah ya. Bisa? Ya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan konseling hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Fauzan bisa masuk kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran ini berikutnya. Oke, Pak Guru berharap bisa dirubah ya. Ya.